Ya, saudara, mari kita bersama-sama berdoa sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kami bersyukur untuk kasih Allah yang diberikan kepada kami semua dan kami percaya Tuhan juga akan terus memberkati kami saat kami berjalan bersama dengan Tuhan. Dalam anugerah dan rahmat Tuhan, kami mohon diperlengkapi melalui firman Tuhan yang kami baca dan kami renungkan pada saat ini. Terima kasih ya Allah, kami berdoa memohon di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Ya, kita akan memperhatikan satu pembacaan dalam sebuah tema yang cukup kita pahami dalam kehidupan iman, yaitu A Love So Beautiful. Saya akan menjelaskan mengapa tema ini ada. 1 Yohanes 4 ayat 16-21 mengatakan begini. Kita telah mengenal dan telah percaya akan kasih Allah kepada kita. Allah adalah kasih, dan barang siapa tetap berada di dalam kasih, ia tetap berada di dalam Allah dan Allah di dalam dia. Dalam hal inilah kasih Allah sempurna di dalam kita, yaitu kalau kita mempunyai keberanian percaya pada hari penghakiman. Karena sama seperti Dia, kita juga ada di dalam dunia ini. Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Sebab ketakutan mengandung hukuman dan barang siapa takut, ia tidak sempurna di dalam kasih. Kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Jikalau seorang berkata, "Aku mengasihi Allah," dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Dan perintah ini kita terima dari Dia. Barang siapa mengasihi Allah, ia harus juga mengasihi saudaranya. Ya, demikian, saudara, firman Tuhan. Tema A Love So Beautiful sebenarnya diambil dari sebuah film. Ini sebuah drama romantis di sebuah sekolah. Ada versi Koreanya juga, ada juga versi Mandarinnya. Kedua-duanya sama bercerita tentang kehidupan dua remaja yang luar biasa. Yang pria, ya seorang pria, sangat cerdas tapi agak sombong, sedikit sombong. Yang wanita merupakan sosok yang ceria. Kalau si wanita berusaha mencoba menunjukkan cintanya kepada si pria, si cowok ini ya, yang pria ini selalu menolak, selalu menghindar. Nah, sampai 17 tahun lamanya, bayangkan, upaya ini terus diupayakan, menunggu kasih bersambut. Tentu ada dinamika dalam film ini, tetapi yang menarik adalah bagaimana selama 17 tahun perjuangan menunjukkan kasih. Nah, kira-kira bagaimana ini bisa menjadi gambaran tentang hubungan kasih antara kita dengan Allah? Sepertinya Allah ini seperti wanita yang selalu menunjukkan kasih kepada manusia, walaupun manusia menjauh, walaupun masa bodoh, walaupun cuek, atau diabaikan, Allah tetap mengasihi. Yang terjadi memang tidak ada hubungan apa-apa, sehingga tidak merasakan kasih apapun. Padahal Allah sangat mengasihi kita. Dan ini menjadi pernyataan yang luar biasa tentang Allah. Harus jelas dipahami bahwa kasih itu bukan Allah. Kasih adalah salah satu karakter Allah. Yang benar adalah Allah adalah kasih. Nah, relasi Allah dan manusia itu ditandai dan dibentuk oleh kasih. Itu sebabnya manusia yang mengalami kasih itu akan juga mengalami sukacita di dalam kehidupannya. Berbeda dengan orang yang melakukan sesuatu tanpa kasih. Dia tidak mampu menunjukkan bagaimana tindakan itu bisa mengena kepada seseorang karena dilakukan hanya sebagai sebuah kebiasaan atau karena sebuah kewajiban. Orang yang bisa mengasihi, ia dapat mengasihi
karena ia telah hidup dalam sumber kasih, yaitu Allah. Nah, kasih dari Allah kita pahami sebagai kasih yang akan terus mengalir menjadi berkat bagi orang lain. Kasihnya itu tidak tergantung pada dirinya yang terbatas sebagai manusia, karena dia percaya bahwa Allah akan terus memberikan cinta kasih yang luar biasa. Nah, bagi dunia ini bodoh banget ya. Ngapain mengasihi orang yang tidak mengasihi, ya? Macam si wanita dalam film tersebut. 17 tahun menunggu respon kasih, ngapain sih? Cari yang lain aja. Ya, kita memang suka mengatakan sabar itu ada batasnya. Maka kita membatasi kasih. Tetapi sesungguhnya menghadirkan Allah dalam hidup sehari-hari memang membutuhkan proses yang panjang. Dalam proses ini mungkin kita mengalami kekecewaan karena mendapatkan respon yang tidak seimbang. Tetapi ketika kasih ada di dalam kehidupan kita, maka kekecewaan tidak akan membendung kita, tidak akan menahan kita untuk kita semakin belajar tentang bagaimana mengasihi. Di sisi lain, kasih itu ternyata juga membentuk karakter dan kepribadian kita. Kenapa? Karena kita tidak lagi memikirkan diri sendiri, tetapi menyatakan bagaimana kasih itu dapat dialami dan dirasakan oleh banyak orang. Kasih Allah itu menjadi sempurna di dalam kita. Karena apa? Karena kita berani membuka diri untuk diperlengkapi oleh Allah. Perhatikan apa yang dikatakan dalam 1 Yohanes. Kita telah mengenal dan telah percaya. Jadi sesungguhnya ini bukan lagi sebuah hal yang baru dipelajari. Karena kita telah mengenal dan telah percaya. Percaya kepada apa? Kepada kasih. Itu sebabnya kita percaya dengan pengampunan. Karena kasih Allah itu mengampuni. Allah adalah kasih, menunjukkan sebuah karakter kepribadian dari Allah yang tidak bisa dipungkiri bahwa ia selalu mengasihi kita. Dan ada sebuah, saya lebih suka menyebutnya sebagai sebuah tantangan, sebuah panggilan kepada kita. Barang siapa tetap berada di dalam kasih, ia tetap berada di dalam Allah. Dan dalam hal ini kasih Allah sempurna. Ketika kasih Allah itu menjadi karakter Allah, itu sudah sempurna. Tetapi mengapa di sini dikatakan bahwa ini perlu menjadi sempurna? Karena kasih Allah di dalam kita perlu terus disempurnakan, ditunjukkan dalam kehidupan sehari-hari. Ya, saudara-saudara, love is so beautiful. Memang sesuatu yang menjadi harapan kita, keinginan kita, bahwa kita punya kasih, kita bisa saling memberi, kita bisa saling berbagi. Kalau kita senang dikasihi, kita senang dicintai, itu menyenangkan hidup kita. Tetapi panggilan itu bukan hanya sekedar untuk menerima kasih Allah, tapi bagaimana kita bisa menunjukkan dan membuat orang merasakan bagaimana kasih Allah yang sempurna itu ada dalam hidup kita. Belajar mengasihi membentuk kita punya karakter kasih. Dan pada waktunya firman Tuhan yang mengatakan hendaklah kamu sempurna sama seperti Bapa juga sempurna. Itu menunjukkan bagaimana kita bertumbuh di dalam iman dan hubungan yang baik dengan Tuhan. Kalau Anda ingin merasakan kasih Allah, berusahalah untuk mengasihi setiap orang di sekitar kita. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Allah. Kami mengucap syukur karena Allah yang Maha Kasih terus menolong kami, melengkapi kami, membantu kami untuk mengalami karakter kasih Allah. Terima kasih untuk segala yang terbaik yang Tuhan berikan kepada kami. Kiranya Roh Kudus yang terus membangun kehidupan iman kami hari demi hari. Tuhan yang menolong kami sehingga kami bertumbuh dalam kehidupan iman yang benar. Kami berdoa agar kehidupan kami juga menjadi berkat bagi siapapun dan dimanapun kami berada. Kasih Allah akan terus melingkupi kami hari demi hari. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.